Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Mutiara Insyira dan ini ada teman aku Rahma Alia. Jadi kami dari kelompok 6 akan membuat video pada hari ini mengenai sejarah perkembangan dari tasawuf dalam Islam. Oke, mulai dari masa Rasulullah SAW hingga perkembangannya saat ini. Jadi, sebelum kita memasuki ke pembahasan mengenai sejarah tasawuf, ada baik kita tuh memahami dulu nih, apa sih tasawuf itu? Jadi, tasawuf merupakan jalan spiritual dalam Islam yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, dan pembentukan akhlak yang mulia. Oke, karena itu tasawuf sering dikaitin dengan konsep ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Pada masa Nabi dan sahabat, di masa Nabi Muhammad SAW, periode pertama dimulai pada masa tersebut. Meskipun istilah tasawuf belum digunakan, nilai-nilai tasawuf sudah tercermin dalam kehidupan Rasulullah yang sederhana, penuh keikhlasan, dan dekat dengan Allah. Beliau juga sering berhalwat di Gua Hira untuk beribadah dan bertafakur. Setelah Rasulullah wafat, nilai-nilai tersebut diteruskan oleh para sahabat. Mereka dikenal dengan ketakwaan, kesederhanaan, dan akhlak yang baik. Menariknya, ada sahabat yang kaya seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, tetapi mereka memiliki sifat zuhud karena tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Memasuki pada masa tabi'in, tasawuf berkembang dalam bentuk gerakan zuhud. Hal ini muncul sebagai respons terhadap kemewahan dan konflik politik yang terjadi pada masa itu. Tokoh pentingnya adalah Hasan al-Basri yang mengajarkan konsep khauf dan raja, serta Rabi'ah al-Adawiyah yang memperkenalkan konsep mahabbah atau cinta kepada Allah. Memasuki abad ketiga dan keempat Hijriah, tasawuf mulai berkembang disiplin ilmu yang lebih sistematis. Muncul tokoh seperti Zunnun al-Misri dan Junaidi al-Baghdadi yang menyusun berbagai konsep tasawuf serta memperluas penyebarannya di dunia Islam. Salah satu periode penting adalah masa pencerahan tasawuf yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berhasil mengintegrasikan tasawuf dengan syariat Islam sehingga keduanya tidak dipandang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Selanjutnya muncul tasawuf falsafi yang dipengaruhi pikiran filosofis melalui tokoh seperti Ibnu Arabi dengan konsep wahdatun wujud. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan perdebatan sehingga lahir gerakan pemurnian yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah agar tasawuf tetap berpegang pada Al-Quran. Di Indonesia, tasawuf memiliki peran yang sangat besar dalam proses penyebaran Islam. Para ulama menggunakan pendekatan yang damai, santun, dan dekat dengan budaya masyarakat. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Sunan Kalijaga yang memanfaatkan wayang dan kesenian Jawa sebagai media dakwah. Selain itu, perkembangan berbagai tarekat juga membantu pembinaan spiritual masyarakat Muslim di Nusantara. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa tasawuf mengalami perkembangan yang panjang, mulai dari masa Rasulullah SAW hingga era modern sekarang. Ya,
Namun dapat kita pahami tujuan utamanya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membersihkan hati dan membentuk akhlak yang mulia. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan di kehidupan saat ini. Nah, jadi itu semuanya udah penjelasan kita pada video ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton dari kelompok 6. Kami ucapkan mohon maaf juga bila ada kekurangan dalam penjelasan kami dalam video. Lalu terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.